Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita menarik dan penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang bayi berusia 6 hari berasal dari Desa Merembu, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, terkonfirmasi terpapar COVID-19 dan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Mataram. Dua orang pemuda diamankan tim opsional reserse narkoba Polres Lombok Barat saat hendak mengantarkan paketan narkoba dengan memanfaatkan sepinya suasana pengamanan masa pandemi COVID-19. Sepinya iklim usaha pasca merebaknya COVID-19 di daerah bukan alasan berpasrah dan berpangku tangan. Di Kabupaten Lombok Tengah, seorang pelaku wisata beralih profesi menjadi penjual kue donat untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang bayi berusia 6 hari berasal dari Desa Merembu, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, terkonfirmasi terpapar COVID-19 dan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Mataram. Dugaan sementara sang bayi diduga terpapar transmisi lokal dari orang tuanya yang sebelumnya ditetapkan berstatus pasien dalam pengawasan karena memiliki gejala COVID. Tak hanya menyerang orang dewasa, saat ini kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat juga riskan menyerang balita dan juga anak-anak. Salah satu yang terbaru adalah terpaparnya seorang bayi berusia 6 hari berinisial BYB asal Desa Merembu, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat yang terkonfirmasi menjadi pasien positif dan dirilis tim gugus tugas COVID-19 Nusa Tenggara Barat. Bayi BYB sendiri terlahir normal di rumah sakit dan setelah dilahirkan oleh ibunya ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan karena menunjukkan gejala COVID-19. Dugaan sementara sang bayi tertular dari transmisi lokal yang dimungkinkan berasal dari sang ayah yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek, sementara sang ibu berjualan sayur keliling dan kerap keluar masuk wilayah terpapar. Hasil swab yang dilakukan tim medis menyimpulkan sang bayi positif COVID dan harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Kota Mataram, sementara dua orang tuanya menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Dan seluruh keluarganya juga, siapa yang pernah berkomunikasi dan bersentuhan dengan mereka kemarin, beraktivitas dengan mereka, itu sudah kita tangani. Kalau tidak salah sekitar 5 orang. Dalam satu rumah? Dalam satu rumah, 5 orang. Yang tertinggal di sana adalah bapak, ibu, sama ada anaknya 1. Sebagai catatan pada hari ini bahwa transmisi lokal mulai tampak terjadi juga di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Sehingga kami kira tidak ada salahnya kita mengingatkan seluruh masyarakat Pulau Lombok untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap proses penularan COVID-19 ini. Berdasarkan data tim gugus COVID-19 saat ini, jumlah pasien positif COVID anak telah mencapai angka 87 orang yang tersebar hampir di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, tim liputan melaporkan. Jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur terus bertambah pasca bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Adapun tren peningkatan jumlah pasien COVID saat ini didominasi klaster lokal dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 saat ini terus terjadi saat ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, salah satunya di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan data tim gugus COVID-19 setempat, sepekan pasca Lebaran Idul Fitri, jumlah penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 26 orang, sehingga berjumlah total 66 orang dan telah menjalani perawatan medis. Selain mengatensi tren peningkatan jumlah angka positif, pemerintah daerah saat ini juga terus menggiatkan gerakan penyadaran kepada masyarakat mengingat saat ini sebagian besar angka positif diduga terpapar dari klaster lokal.
Selain melakukan giat penyedaran kepada masyarakat dalam menghadapi tren kasus klaster lokal, Pemda terus melakukan upaya meminimalisir resiko penularan dengan membatasi keramaian, mengatur jadwal buka tutup pasar, hingga mewajibkan pemakaian masker bagi seluruh warga saat keluar rumah. Beberapa hari ini ada beberapa warga Lombok Timur yang sebenarnya KTP-nya Lombok Timur tetapi dia berdomisili di luar Lombok Timur. Nah, kemudian beberapa peningkatan pasien dalam pengawasan ini adalah menurut kami, analisa kami ini adalah kebanyakan transmisi lokal di penyebaran yang sudah terjadi di Lombok Timur. Berdasarkan data terbaru kasus COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur, saat ini terdapat jumlah pasien positif sebanyak 66 orang. Dengan terkonfirmasi sembuh berjumlah 38 orang, masih dalam perawatan 26 orang, dan meninggal dunia 2 orang. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Rencana penerapan new normal atau tatanan kehidupan baru menghadapi COVID-19 yang dirancang pemerintah pusat masih dikaji pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Meski menyambut baik, Pemda juga harus mengukur tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan nantinya. Rancangan penerapan new normal yang saat ini tengah digondok pemerintah pusat untuk diterapkan dalam rangka mulai tatanan kehidupan masyarakat yang baru menghadapi COVID masih dikaji di daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah misalnya menyatakan menyambut baik kebijakan pemerintah pusat dalam penerapan new normal sebagai ajakan tetap produktif di tengah pandemi COVID saat ini. Namun Pemda mengaku saat ini harus melakukan kajian mendalam terkait regulasi tersebut karena masih harus mempertimbangkan tingkat kedisiplinan warga dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain mengajak semua pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, Pemda juga menilai kesadaran masyarakat untuk mematuhi himbauan pencegahan COVID juga masih rendah saat ini. Tapi kalau masyarakat belum mengetahui, belum menyadari, belum disiplin untuk menuju ke sana, ya kita tidak berani. Nah, makanya langkah awal sekarang ini itu yang harus kita lakukan. Sebenarnya tidak beda dengan bagaimana kita menghadapi COVID kemarin. Kan kita udah bilang wajib masker dari awal toh. Terkait rencana penerapan new normal sendiri, saat ini pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan menghadapi COVID, seperti mengenakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan mengajak warga menghindari keramaian untuk sementara waktu. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka meminimalisir resiko penyebaran COVID, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan pembatasan mobilitas aparatur sipil negara yang berdomisili di luar wilayah. Hal tersebut sebagai upaya bersama mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor pemerintah daerah setempat. Langkah terpadu meminimalisir risiko penyebaran COVID antar wilayah terus dilakukan di sejumlah daerah dengan berbagai cara. Di Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah daerah saat ini merencanakan akan melakukan pembatasan mobilitas aparatur sipil negara yang bekerja di lingkup Pemda setempat untuk mencegah risiko penyebaran COVID-19. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah, jumlah ASN yang tinggal di luar wilayah Kabupaten Lombok Tengah terdata sebanyak 130 orang dengan domisili berasal dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Pemda menilai resiko penyebaran COVID cukup rawan diakibatkan oleh mobilitas ASN tersebut sehingga saat ini Pemda tengah mengupayakan para ASN tersebut tetap berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah selama pandemi. Upaya tersebut sebagai salah satu upaya menjaga para ASN tetap terjaga kesehatannya sekaligus mengurangi resiko penyebaran COVID yang disebabkan mobilitas warga dari satu wilayah ke wilayah lain. Yang di Lombok Timur aja ada kurang lebih 40-an orang. Kemudian di Lombok Barat ada 30 sekian orang. Kemudian di Kota Mataram yang ada sampai ratusan orang, kurang 200 lah. Kalau seluruhnya Pak Bupati rapat lewat video conference kemarin malam.
Terkait rencana penerapan aturan tersebut, pemerintah daerah saat ini tengah berkoordinasi dengan instansi dan OPD terkait sebagai upaya bersama dalam menjamin keselamatan ASN di tengah pandemi agar bisa tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Ramatia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Seorang bayi berusia 6 hari berasal dari Desa Merembu, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, terkonfirmasi terpapar COVID-19 dan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Mataram. 2 orang pemuda diamankan tim opsional reserse narkoba Polres Lombok Barat saat hendak mengantarkan paketan narkoba dengan memanfaatkan sepinya suasana pengamanan masa pandemi COVID-19. Sepinya iklim usaha pasca merebaknya COVID-19 di daerah bukan alasan berpasrah dan berpangku tangan. Di Kabupaten Lombok Tengah, seorang pelaku wisata beralih profesi menjadi penjual kue donat untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. 2 orang pemuda diamankan tim opsional reserse narkoba Polres Lombok Barat saat hendak mengantarkan paketan narkoba dengan memanfaatkan sepinya suasana pengamanan masa pandemi COVID-19. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti ganja setengah kilogram yang disimpan di dalam tas pinggang milik salah seorang pelaku. Penerapan social distancing oleh pihak terkait tidak membuat aktivitas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Lombok Barat menurun. Pada Senin malam, 2 orang pemuda kembali diringkus tim opsional reserse narkoba Polres Lombok Barat karena diketahui hendak mengedarkan narkotika ke konsumennya. Kedua pelaku masing-masing MR 34 tahun dan AR 29 tahun asal Kota Mataram dibekuk di Jalan Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api saat berboncengan sepeda motor dan dihentikan petugas berpakaian preman dan menyamar menjadi ojek online. Saat digeledah, petugas mendapati narkotika jenis ganja seberat setengah kilogram disembunyikan di dalam tas miliknya yang rencananya akan dibawa ke seorang konsumennya di wilayah Lobar. Kepada petugas, pelaku menolak dirinya sebagai pengedar dan mengaku hanya bertugas mengantar paket ganja dengan upah Rp1 juta dan dilakukan karena terbelit kebutuhan dan tidak bekerja lagi karena pandemi. Jadi berdasarkan informasi masyarakat, kita mendapatkan bahwa sering terjadinya transaksi atau bergesernya barang dari Kota Mataram ke Kabupaten Lombok Barat, dan padanya ditemukan barang bukti berupa ganja. Barang tersebut didapat dari temannya yang masih dalam pengembangan. Berapa dapat upahnya Pak untuk mengangkut? 1 juta saya bagi 2. 1 juta bagi 2. Kenapa memilih? Nggak ada uang. Atas ulah nekatnya berbisnis narkoba, keduanya dijerat pasal 114 junto pasal 111 Undang-Undang KUHP nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Seorang warga di lingkungan Sayu Baru, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya dan menghebohkan warga sekitar. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, proses evakuasi korban dilakukan dengan standar protokol COVID oleh tim medis untuk selanjutnya akan menjalani visum di rumah sakit. Informasi meninggalnya seorang warga yang diketahui bernama Dewa Ketut Sujana, 50 tahun, sontak membuat warga Kelurahan Sayu Baru, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Mataram heboh. Korban pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga yang hendak bertamu ke rumah korban untuk mengantarkan undangan. Karena korban tidak menjawab saat dipanggil, warga akhirnya beramai-ramai memastikan kondisi korban yang didapati tergeletak di dalam kamar miliknya dan diketahui sudah tidak bernyawa.
Atas inisiatif pihak kepala lingkungan mengingat masa pandemi, korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit dengan menggunakan standar protokol kesehatan COVID-19 untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Menurut warga, korban memiliki riwayat sakit jantung dan sempat dikabarkan menderita sesak nafas sebelum ditemukan meninggal. Sementara untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, petugas membawa jasad korban ke rumah sakit untuk menjalani visum. Dan saya diarahkan untuk berkoordinasi dengan Pak Lurah Turide. Saya berkoordinasi dengan Lurah Turide, kemudian saya diarahkan untuk berkoordinasi dengan gugus COVID-19 Kota Mataram. Nah, dia malam kita Idul Fitri tanggal hari Ahad, malam Senin diantar oleh keponakannya sama anaknya bapak ini, dengan dia nyetir sendiri tapi ditemani, dia cek jantung di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Dan setahun yang lalu menurut beliau sudah pasang ring jantung. Jadi memang jantung jalan. Gitu. Kota Mataram juga didukung oleh Polsek Jatinegara sudah melaksanakan TPTKP, dan sementara kami mengundang petugas dari RSUD Kota Mataram untuk mengidentifikasi apakah yang bersangkutan ataupun korban terpapar COVID-19 ataupun tidak. Jadi sementara kami pun juga belum bisa mendefinisikan akibat kematian. Kami juga masih menunggu keterangan dokter dari Rumah Sakit Kota. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Sepekan pasca Lebaran, harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur terpantau turun hingga 50% dari harga normal. Selain karena sepinya pembeli dari dampak COVID, anjloknya harga juga karena stok bumbu melimpah pasca panen petani saat ini. Sepekan pasca perayaan Lebaran Idul Fitri, harga komoditas pangan salah satunya bumbu dapur terpantau turun drastis dari harga normal sebelumnya. Di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur misalnya, saat ini harga tomat, cabai rawit, cabai merah, dan bawang terpantau anjlok mulai 50 hingga 80%. Jika sebelumnya harga tomat berkisar 8 hingga 12.000 per kilogram, kini tomat dijual para pedagang seharga Rp2.000 saja per kilogramnya. Sementara, sedangkan cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih yang sebelumnya dijual rata-rata Rp25.000 per kilogram, saat ini dijual seharga Rp12 hingga Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, anjloknya harga bumbu dapur saat ini dikarenakan menurunnya daya beli warga akibat COVID-19 dan juga dimulainya panen raya petani di sejumlah wilayah sehingga menyebabkan stok bumbu melimpah di pasaran. Kondisi tersebut diakui para pedagang menyebabkan omset mereka menurun drastis akibat anjloknya harga bumbu berikut minimnya pembeli. Sebelumnya jual 8.000, 10.000. Oh, berarti ini memang drastis sekali tuh. Iya. Sejak kapan mulainya, Bu? Sudah berapa hari, seminggu apa 2 minggu dah ya. Sekitar tanggal 1 minggu ya? Iya. 1 minggu. Berapa sekarang kalau tomat? Sama 2.000. 2.000 per kilo. Per kilo. Kalau sebelumnya jual berapa? Sebelum naik puasa itu 12. Sekarang udah 2.000. Pedagang berharap di tengah pandemi COVID-19 saat ini, harga kebutuhan pokok kembali normal seperti biasa untuk mendongkrak omset jualan mereka yang sejak beberapa bulan terakhir terus menurun. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Sepinya iklim usaha pasca merebaknya COVID-19 di daerah bukan alasan berpasrah dan berpangku tangan. Di Kabupaten Lombok Tengah, seorang pelaku wisata beralih profesi menjadi penjual kue donat untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Selain menyalurkan bakat wirausahanya, kreativitas tersebut juga sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di masa pandemi. Lesunya iklim pariwisata di Lombok pada masa pandemi COVID saat ini membuat para pelaku wisata tidak bisa lagi mengandalkan sektor usaha pariwisata saat ini. Namun, sepinya geliat pariwisata bukanlah alasan para pelaku wisata untuk berpangku tangan menunggu uluran tangan pemerintah atau pihak terkait. Seperti Amir Hamzah, 48 tahun, warga Dusun Tanak Bea, Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah misalnya,
yang awalnya merupakan karyawan hotel dan restoran, kini memilih beralih profesi menjual kue bersama keluarga. Berbekal pengalamannya menjadi koki saat bekerja di restoran, kepiawaiannya membuat kue ditularkan kepada anak dan istrinya sehingga bisa menopang ekonomi keluarga mereka. Sejak dirintis sejak awal tahun lalu, hingga kini usaha aneka kue seperti donat, kue tart, dan salad buah yang ditekuninya banyak diminati masyarakat sekitar dan dalam sehari Amir bisa meraup omset 1 hingga 1,5 juta per harinya. Lalu setelah terdampaknya corona seperti ini, kita memang benar-benar kebingungan. Akhirnya kita rembuk sama istri, sama anak, bagaimana kalau kita kembangkan ini. Gitu. Jadi akhirnya kita tambah menu penjualan, kita coba jual yang ini, jual yang itu. Ya alhamdulillah semakin banyak jenis yang kita jual, semakin banyak pula yang tertarik gitu. Selain sebagai salah satu cara menyalurkan hobi dan jiwa wirausaha, kreativitas berjualan kue dilakukan Amir untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi, di tengah lesunya iklim dunia pariwisata yang digelutinya pada masa pandemi saat ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Ramatia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Seorang bayi berusia 6 hari berasal dari Desa Merembu, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, terkonfirmasi terpapar COVID-19 dan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Mataram. 2 orang pemuda diamankan tim opsional reserse narkoba Polres Lombok Barat saat hendak mengantarkan paketan narkoba dengan memanfaatkan sepinya suasana pengamanan masa pandemi COVID-19. Sepinya iklim usaha pasca merebaknya COVID-19 di daerah bukan alasan berpasrah dan berpangku tangan. Di Kabupaten Lombok Tengah, seorang pelaku wisata beralih profesi menjadi penjual kue donat untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dalam rangka mengurangi risiko penyebaran COVID-19, seluruh tempat wisata di Kabupaten Sumbawa ditutup sementara selama pandemi. Hal tersebut dikuatkan oleh surat edaran Bupati yang menghimbau masyarakat untuk mengurangi keluar rumah dan menutup tempat umum yang rawan mengundang keramaian. Langkah mengurangi risiko penyebaran COVID-19 terus dilakukan pemerintah daerah di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Sumbawa. Di Kabupaten Sumbawa sendiri, upaya memutus rantai penyebaran COVID dilakukan pemerintah daerah dengan mengeluarkan surat edaran Bupati yang menghimbau warga mengurangi aktivitas di luar rumah dan juga penutupan tempat wisata baik wisata pantai dan wisata alam. Keluarnya surat edaran tersebut disikapi tim gugus tugas COVID Kabupaten Sumbawa dengan terus melakukan sosialisasi berikut melakukan patroli di sejumlah lokasi wisata yang biasanya ramai dikunjungi warga. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumbawa yang saat ini juga masuk dalam zona merah wilayah terpapar COVID. Sekaligus penjagaan di posko Desa Emalasari itu kemudian memastikan bahwa warga masyarakat kami semua menggunakan masker. Dan yang kedua bahwasanya kami memastikan tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya perkumpulan dan melibatkan orang banyak. Dari data tim gugus tugas COVID-19, saat ini jumlah warga positif COVID di Kabupaten Sumbawa berjumlah 36 orang, dengan 11 orang dinyatakan sembuh dan 24 masih dalam perawatan, sementara 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kantor Wilayah Kediri, Lombok Barat menghimbau masyarakat untuk waspada terjadinya gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam sepekan mendatang. Prediksi gelombang tinggi yang mencapai 4 meter diakibatkan masa peralihan musim yang cukup ekstrim pada pertengahan tahun ini. Terjadinya gelombang tinggi di perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terjadi sejak sepekan terakhir saat ini menjadi perhatian serius para pihak terkait sebagai langkah pengamanan kawasan rawan bencana di wilayah perairan.
Berdasarkan pantauan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kantor Wilayah Kediri, Lombok Barat, hempasan gelombang tinggi yang disertai dengan angin kencang di wilayah perairan di Pulau Lombok dan Sumbawa masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Selain memprediksi terjadinya angin kencang disertai hujan di sejumlah wilayah, pihak BMKG sendiri memprediksi tinggi gelombang laut akan mencapai 4 hingga 5 meter dan harus diwaspadai. Fenomena angin kencang disertai hujan di sejumlah wilayah dan gelombang tinggi yang melanda perairan di NTB merupakan dampak peralihan musim yang terjadi pada pertengahan tahun saat ini. Kondisi gelombang sedang cukup tinggi, terutama untuk nelayan ini cukup berbahaya karena bisa mencapai lebih dari 4 meter bahkan sampai 6 meter, terutama di wilayah selatan. Itu sangat tinggi gelombangnya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat mungkin agar lebih memperhatikan kondisi cuaca. Selain meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada saat beraktivitas di luar rumah, pihak BMKG juga menghimbau para nelayan dan warga untuk sementara mengurangi aktivitas di perairan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan.